Di dunia ini, ada tempat-tempat yang tidak pernah masuk brosur wisata. Tidak pernah diajarkan di sekolah. Dan jika kau bertanya terlalu banyak, kau akan disuruh diam. Tempat yang begitu aneh, begitu gelap, hingga dunia sepakat untuk satu hal. Kita tidak seharusnya berada di sana. Bayangkan, dari seluruh luas planet ini, ada titik-titik kecil yang seakan bernafas sendiri. Tempat yang tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan cahaya, dan bahkan tidak membutuhkan penjelasan. Tempat yang jika kau berdiri di pintunya, ada naluri purba di dalam tubuhmu yang berkata, "Pergilah, kau tidak diterima di sini." Inilah 6 lokasi bukan sekedar terlarang, tapi mereka adalah rekaman hidup bahwa dunia kita masih menyimpan ruang yang tidak tersentuh, tidak dipahami, dan mungkin memang sengaja disembunyikan. Pulau kecil ini tampak seperti surga, seperti tempat liburan mahal yang mungkin sering Anda lihat di brosur maskapai. Tetapi keindahan North Sentinel Island adalah wajah pertama dari sebuah ancaman, wajah yang menipu. Di dalam hutan lebat itu tinggal suku Sentinelse, kelompok manusia yang dipercaya sebagai salah satu komunitas paling tua dan paling terisolasi di bumi. Mereka hidup seperti manusia ribuan tahun lalu, tanpa logam, tanpa teknologi, tanpa konsep dunia luar. Tidak ada yang tahu bahasa mereka, tidak ada yang tahu struktur sosial mereka, tidak ada yang tahu sejarah mereka. Yang kita tahu hanyalah satu hal, mereka menolak semua bentuk kontak. Pada 1974, kru dokumenter National Geographic mencoba mendekat dengan memberikan hadiah, kelapa, panci, alat masak. Apa balasan mereka? Sebuah panah menancap tepat di paha sutradara. Pemerintah akhirnya menyerah dan menerbitkan hukum. Siapapun yang mendekat dalam radius 5 km melanggar undang-undang nasional. Dan alasan terbesarnya bukan hanya karena suku itu berbahaya, tetapi karena jika kita menyentuh mereka, kita bisa memusnahkan seluruh populasi. Satu virus flu, satu bakteri kulit dapat membunuh puluhan orang dalam seminggu. Pulau ini adalah cermin bahwa ada manusia yang tidak ingin menjadi bagian dari kita. Dan mungkin lebih bijak jika kita menghormati garis batas itu. Di jantung gurun Chihuahua, ada wilayah luas yang membuat para penjelajah merinding, bukan karena suhu, tetapi karena keheningan. Sinyal radio mati, kompas berputar seperti kehilangan arah, drone jatuh tanpa sebab, dan langkah kaki terasa seperti tenggelam ke pasir, seolah tanahnya hidup dan mengawasi. Penduduk lokal percaya gurun ini hilang dari dunia. Mereka bercerita tentang cahaya yang turun dari langit, tentang suara musik yang terdengar dari jauh, namun tidak ada sumbernya, tentang makhluk kecil berkulit pucat yang berjalan tanpa jejak. Kisah paling mencuri perhatian terjadi pada 1970. Roket penelitian milik Amerika Serikat yang seharusnya jatuh ribuan kilometer di utara, tiba-tiba berbelok sendiri dan mendarat tepat di Zone of Silence. Seakan ada magnet raksasa yang menarik benda logam dari langit. Para peneliti yang datang setelahnya mengalami kejadian aneh. Jam tangan macet, alat ukur panas menyala padahal suhu dingin, dan suara lingkaran angin berputar di kejauhan tanpa angin sama sekali. Sampai sekarang, fenomenanya belum bisa dijelaskan. Beberapa ilmuwan mengira ada mineral magnetik. Yang lain yakin ini anomali radioaktif. Tetapi tidak ada yang menemukan bukti yang konsisten. Mengapa dunia melarang banyak aktivitas di sana? Karena gurun itu memiliki reputasi. Mereka yang masuk terlalu dalam sering tidak kembali. Surtsey bukan pulau biasa.
Ia lahir dari lautan dengan ledakan besar. Dalam 4 tahun letusan yang brutal, dari 1963 hingga 1967, tanah hitam mulai muncul dari permukaan air. Ilmuwan dari seluruh dunia bergegas datang. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan yang nyaris mustahil terjadi lagi. Mengamati bagaimana sebuah dunia baru membentuk kehidupan dari nol. Tidak ada tanah subur, tidak ada organisme, tidak ada jejak kehidupan. Namun perlahan, awan, angin, burung laut, semua mulai membawa benih-benih kecil. Ratusan tahun evolusi diringkas dalam beberapa dekade. Karena itulah Surtsey ditutup. Pulau ini adalah mesin waktu biologis. Jika manusia masuk tanpa kontrol, eksperimen alam ini hancur. Insiden tomat liar yang pernah ditemukan menjadi bukti betapa rapuhnya proses tersebut. Hanya karena satu peneliti buang air sembarangan, tanaman asing tumbuh dan mengancam ekosistem. Satu kesalahan kecil mengubah wajah seluruh pulau. Sekarang, hanya beberapa ilmuwan tersertifikasi yang boleh menginjak tanah Surtsey, tidak lebih dari 10 orang per tahun. Dan pulau itu akan tetap begitu. Sebuah dunia yang berkembang tanpa belas kasihan manusia. Bayangkan sebuah kota kecil yang tidak masuk peta, tidak punya kode pos, tidak punya akses umum, dan semua penduduknya bekerja untuk sesuatu yang bahkan keluarga mereka tidak boleh ketahui. Itulah Area 51. Di tengah gurun Nevada, terdapat pangkalan misterius yang bahkan keberadaannya disangkal pemerintah Amerika selama puluhan tahun. Baru pada 2013, mereka mengakuinya, dan itu pun hanya dengan satu kalimat pendek. Pekerja diangkut dengan pesawat tanpa tanda yang disebut Janet Flights. Setiap hari, pesawat putih bergaris merah itu muncul, lalu hilang tanpa tujuan yang jelas. Tidak ada yang pernah tahu apa yang dibawa atau siapa yang diangkut. Rumor tentang pesawat yang bergerak tanpa suara, objek segitiga yang melayang di atas pangkalan, dan kendaraan yang bisa mempercepat dari 0 ke Mach 5 dalam hitungan detik menyebar dari para saksi di sekitar gurun. Apakah itu teknologi eksperimen? Atau sesuatu yang berasal dari luar bumi? Area 51 tidak memberikan jawaban. Mereka tidak membantah, tidak mengkonfirmasi, hanya diam. Orang-orang yang mencoba mendekat sering didatangi kendaraan hitam tanpa plat, dengan senjata, dengan peringatan keras. Ada yang bilang mereka melihat kamera yang bisa mengikuti dari jarak 40 km. Ada pula yang berkata bahwa pintu masuk bawah tanahnya jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Area 51 adalah pusat rahasia terbesar Amerika, dan aksesnya sangat terbatas karena mungkin area itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di gurun Karakum Turkmenistan, ada lubang besar menyala seperti luka terbuka di perut bumi. Cahaya merahnya terlihat dari kilometer jauhnya. Bahkan di malam paling gelap, kawah ini tidak pernah padam sejak tahun 1971. Tidak ada jeda, tidak ada redup, hanya api. Api yang seperti bernafas menghembuskan panas dari kedalaman tanah. Awalnya hanya lubang kecil. Tanah runtuh karena pengeboran gas. Para ilmuwan panik karena gas beracun keluar dengan cepat. Maka dibuatlah keputusan yang salah, namun sudah terlambat untuk ditarik kembali. Mari kita bakar saja. Mungkin apinya bertahan beberapa hari. Tapi hari itu tidak pernah tiba. Dari waktu ke waktu, suara gemuruh muncul dari dinding kawah, seperti peringatan dari dalam bumi. Angin yang bertiup ke arah kawah sering membawa suara seperti bisikan. Suara yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Beberapa ahli berspekulasi bahwa di bawah tanah masih ada deposit gas besar yang tidak terukur. Yang lain percaya, struktur tanahnya rapuh, dan kawah itu bisa runtuh kapanpun, membuat lubang yang lebih besar. Pemerintah akhirnya menutup area tersebut.
Bukan sekadar karena gas beracun, tapi karena tidak ada yang tahu berapa lama lagi api itu akan terus menyala, atau apa yang akan terjadi jika ia akhirnya padam. Di atas tanah, Paris adalah kota romantis. Tapi di bawahnya, ada dunia yang berbeda. Lorong-lorong sempit, tulang manusia tersusun seperti ukiran dekoratif. Udara dingin, lembab, dan hampir tidak bergerak. Katakombs resmi hanya beberapa kilometer, namun jaringan sebenarnya mencapai 300 kilometer, menembus perut kota seperti labirin raksasa tanpa ujung. Wilayah terlarang yang disebut off-limit sections adalah bagian yang benar-benar misterius. Pernah ditemukan kursi bioskop, sistem listrik, bahkan tulisan pesan yang menunjuk ke arah ruangan-ruangan tersembunyi yang tidak pernah tercatat dalam peta. Pada 2004, polisi menemukan ruangan besar dengan bar, dapur, dan area nonton film lengkap. Lokasinya puluhan meter di bawah tanah. Tidak ada akses jelas, tidak ada catatan siapa yang membangunnya. Keesokan harinya, polisi kembali, dan semua peralatannya hilang. Tidak ada jejak, tidak ada kabel, tidak ada sampah, tidak ada tanda manusia. Katakombs bukan sekedar kuburan, ia adalah kota lain, kota bawah tanah yang memiliki aturannya sendiri. Itulah 6 tempat paling misterius di dunia. Jika ada salah kata atau apapun yang tidak enak didengar, mohon maaf dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.